Pria ini diam-diam belajar bela diri. Dia mulai dengan tongkat bambu, tapi dia tidak menyangka bahwa hanya setelah beberapa gerakan, lengannya terluka dan mulai berdarah. Meski begitu dia menahan rasa sakit dan terus berlatih. Tak lama kemudian dia menyadari ada yang terlewatkan. Ketika seniornya melatih teknik tangan, ia mencoba menggerakkan tangan dan kakinya secara bersamaan. Tapi dia kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Untungnya dia bisa memegang tongkat bambu tepat waktu. Dia melihat bahwa setiap senior yang latihan mengikat tali sapi ke kaki. Maka ia pun mendapat ide. Dia menggunakan potongan bambu untuk mengikat kakinya sendiri. Dengan cara itu akhirnya dia bisa menyamai yang lain. Namun, saat ia mulai menguasainya, para senior membuat latihan yang lebih sulit lagi. Mereka mulai memperkuat kaki mereka dengan lebih intens. Dia segera melepas ikatan bambunya dan mencari dua tongkat bambu yang lebih kuat. Dia meniru gerakan mereka dan melatih kakinya lebih keras lagi, berkat latihan tanpa henti. Kemampuan kakinya meningkat. Lalu pria itu melihat area boneka kayu untuk berlatih lebih lanjut untuk mempermudah latihan. Dia membangun rangka bambu di atas atap genteng. Saat melihat para senior memutar boneka kayu, dia pun mencoba, tapi dia malah terkena pukulan dan hampir jatuh. Di detik terakhir dia menggunakan refleks cepatnya untuk tetap berdiri. Para senior tidak berhenti. Bahkan malah memutar boneka kayu lebih cepat lagi untuk menyulitkannya, tapi pria itu tetap tenang. Dia meniru gerakan tangan mereka dan mampu mengikuti. Dia begitu fokus hingga tidak sadar bahwa sang master telah datang. Karena atap bambu belum selesai, dia tidak mengizinkannya masuk ke ruang latihan, tapi pria itu berkata bahwa dia belum menyentuh tanah, jadi secara teknis belum masuk. Master lalu menendang boneka kayu itu hingga berputar dengan kencang. Pria itu merasa pusing dan hampir jatuh, kemudian memukulnya lagi dan membuatnya terpental ke kerangka bambu. Dia pun melanjutkan membangun atap bambu setelah sang master pergi. Ia kembali diam-diam berlatih. Dia mengangkat tongkat bambu untuk mencoba beberapa gerakan. Tapi tiba-tiba melihat seorang murid terluka. Secara tidak sengaja dia begitu terkejut sampai hampir menjatuhkan tongkatnya. Untungnya semua latihannya telah membuatnya sangat terampil. Beberapa hari kemudian atap bambu akhirnya selesai. Tapi yang mengejutkannya, sang master mengingkari untuk menerimanya sebagai murid dan memintanya membongkar bambu dan pulang. Pria itu sangat marah karena sang master mengingkari janjinya. Dia pun memutuskan untuk tidak pergi. Mereka akhirnya bertarung. Semua serangan master bisa mengatasinya dengan mudah. Ternyata sang master sengaja menyuruhnya membangun rumah bambu, biar dia belajar bela diri secara diam-diam. Kini dia telah menguasai semua tekniknya. Akhirnya dia mengerti mengapa sang master menolaknya menjadi murid. Karena kalau dia menjadi murid resmi dan ingin pergi, dia harus melewati lorong berbahaya boneka kayu. Karena dia belajar diam-diam, dia tidak perlu melakukannya. Apakah kamu iri dengan perlakuan murid satu ini?